lama kita bakal yang ketiga. Oke, flight path dari arah kiri menuju jam 2, menuju ke arah Kameski. Lagi-lagi tidak terlalu repot untuk Bigetron ya, tapi yang jadi PR adalah mereka harus mencari kendaraan di awal-awal. Karena biasa BTR tuh turunnya langsung nyari kendaraan duluan. Betul, tapi ini PR untuk BTR lumayan berat sih. Mereka kali ini kalau turun bakal bertemu dengan tim A1 lagi, bahkan mungkin bisa bertemu dengan tim DS juga. Karena sejalur mereka ya menuju ke arah bagian-bagian kanan dari map, ke arah Novo, ke arah Milta, Farm, dan gue agak khawatir kalau BTR mungkin bisa scrambling di awal permainan mencari looting seadanya untuk menjaga. Dan kali ini kita masih menunggu circle-nya bakal menuju ke arah mana, sementara Bigetron turun di sekitar Pochinki untuk mendapatkan mobil. Ini harusnya Bigetron bakal ribut lagi sama Ewan, karena daerah yang diturunin Bigetron itu daerahnya Ewan cari vehicle juga, dan circle tidak jauh berbeda dari circle pertama tadi, ini cuma agak ke tengah aja. Betul, untuk zona pertama kan ini nggak terlalu berbeda, tapi dengan berkurangnya area SMB, kemungkinan circle pindah ke bagian selatan tuh kecil, apalagi kalau circle kedua nggak menuju ke bagian selatan. So, gue rasa tim-tim bakal bermain lebih santai dikit lah kali ini, karena nggak ada atau kecil kemungkinan bakal menuju ke arah pulau SMB. Yes, kita masih menunggu untuk berpindah ke in-game-nya, karena sekarang kita masih menyaksikan map. Padahal circle juga udah mulai keluar, tapi kita masih belum menuju ke in-game-nya ya. Sabar guys ya. Dan Lipovka yang bakal dituju oleh zombie cukup dekat juga dengan pemain DRS. Ini DRS gila juga loh. Mereka udah turun di area Senayan, jauh. mereka mengirim satu pemain mereka, Nima. Betul, dia ditugaskan mengirim ke arah Lipovka, tapi baik lagi PR-nya adalah sekarang ada tim lain yang juga bakal looting daerah-daerah tersebut mencari kendaraan. So kita bakal lihat mungkin akan ada sedikit pick off di early game. Tapi yang hal lega yang gue lihat kali ini adalah A1 tidak bertemu dengan tim BTR, yang berarti BTR akan selamat sedikit karena nggak punya kendaraan. Jadi harus lari menuju ke arah lokasi looting mereka. Ya setidaknya belum ada yang terculik lah ya untuk di early gamenya kayak gini. Mereka masih bisa looting dengan santai, walaupun masih harus mencari kendaraan juga. Dan kalau kita lihat dari Ewan, mereka juga tidak sengotot di wrangle yang pertama untuk memberikan beberapa tapping fire mereka, bahkan di spray down ke arah BTR, dimana tadi di match pertama Liquidnya tumbang untuk masih bisa diselamatkan. Dan ini dia Girgopol, satu hal atau satu daerah yang sering kita perbincangkan, di mana daerah Girgopol tuh tidak hanya dikuasain sama satu tim aja. Normalnya itu 2 atau bahkan bisa 3 tim yang berbagi area di sekitar Girgopol ini. Betul, tapi kita bakal gini ya, satu area looting mereka udah pasti baik banget. Cuma PR-nya mereka sekarang punya jarak kurang lebih 1 kilometer ya menuju ke arah zona. Tapi dengan zona pertama yang masih ada waktu 45 detik, belum jalannya juga agak lambat, gue rasa dari tim Navi bisa santai-santai aja sih. Sedangkan dari tim DS sudah mulai berkumpul, sudah mulai mengamankan beberapa kendaraan atau rotasi, dan jarak mereka lebih jauh lagi, ekstrim 1,7 kilometer. Ya, ini akan ngebuat fight terjadi itu cukup lama. Di awal nggak ada yang nyulik-menculik, nggak ada pick off manja. Ini udah pasti kalau zona-zona kayak gini. Biasa kan gue bilang circle 3 ya. Ini bisa circle 5 baru fight loh. Iya, ini circle mau kemana? Kalau ntar dia ke open field di daerah Yesnaya, atau misalnya menuju ke arah open field di antara Lipovka dan Yesnaya, ini bakal seru. Tapi kalau menujunya ke Yesnaya atau menuju misalnya ke arah kota-kota, kita bakal melihat tempo yang angka ini. Tapi sementara waktu mereka santuy sih. Mereka masih SMB bisa benar-benar lengkap banget peralatan dan perlengkapan mereka, tinggal rotasi nantinya ketika zona mentah lagi, dan jembatan harusnya nggak ada yang ngunci-ngunci sih. Iya, entah kenapa ya, yang ngelok tuh rata-rata jembatan sebelah kanan loh. Jembatan sebelah kiri tuh nggak ada yang ngelok, kecuali circle-nya ke arah kiri ya. Agak kiri ke bawah itu mungkin ada yang ngejaga di arah ujung-ujung jembatannya. Tapi kalau misalkan circle-nya ke atas, kalau di Indo kan masih ada tuh yang mau nahan di jembatan sebelah kiri, entah nahannya di arah rumah 12, entah nahannya di arah mercusuar, di arah pom bensin. Pasti setidaknya ada satu tim yang nahan di sekitar sana. Tapi kalau di PMWI dari kemarin gue perhatiin tuh nggak ada yang nahan jembatan sebelah kiri. Jembatan sebelah kanan banyak yang nahan.
Betul, tapi kalau untuk di PMW ya benar. Zona mereka lebih prefer itu main objektif. Tapi memang ada manfaatnya sih ketika kita main itu kayak jegal-jegalin jembatan, itu kita ada membuat kita benar-benar pede gitu kan, dan pastinya dapat juga poin kill kalau kita berhasil menumbangkan lawan kita. Dan lihat dari game yang begitu lincah parkour di antara perpohonannya, tapi sementara waktu di Nima bakal terkena beberapa tembak-tembakan dari jarak jauh, bahkan di minimap nggak kelihatan musuhnya ada di mana. Jodoh mungkin antara Ewan ini Ryzen menjadi korban, dipulangkan menjadi orang pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Bahkan ada sedikit taunting yang dilakukan oleh Ewan ke arah Ryzen. Santai dong bos boy, santai dong. Waduh, Kalem bang, kalem. santai dong, nggak usah kayak gitu, santai nih Ewan nih. Aduh, Sayang padahal itu pelurunya ngebug buat lagi. perang di ininya. Oh itu ngebug ya, ngebug Itu lagi ya, bener-bener ngebug itu, kayak ngebug. Yang kayak BK dong, ngebug katanya. ngebug ya. Itu mungkin ngebug lagi ya. Ya. Oke, dari Geekfan, dari observer kita masih di sekitar Pochinki, mengamankan hanya Pochinki. Belum ada tim lain yang fight kecuali penculikan Ryzen tadi. Awal-awal ya, tampaknya benar-benar seperti yang lo prediksi, tempo bakal lumayan pasif, bahkan satu player doang ya. Clash apapun ataupun pick off kali ya, tempo early game yang pasif, cuma rumusnya udah pasti. Kalau di early game yang pasif, di late game ya pasti luar biasa player ya. Ya, masih banyak banget. Nah, ada 63 loh. Baru satu yang ditumbangkan tadi ya. Dan dari Black di sekitar Yasnaya di ladang gandumnya, mereka agak sedikit di pinggir circle nggak sih posisinya? Atau Ini lumayan seperempat center. masuk Ini kan ya? udah U3 masuk lah, karena kan ini kan di luarnya area Yesna ya, deket area pom bensin. Tapi senternya kurang lebih kan tadi ada di bawahnya, di kanannya Yesnaya lah, itu senternya. So mereka kali ini bermain dengan cukup center, tapi nggak sampai titik tengah banget. Mereka lebih nyebar di luar area Rozok. Oke. Agak sedikit center ya. Kecuali nanti nih circle keduanya akan terlempar ke arah mana. Tadi sih prediksinya Wolfie kalau zona gini paling enak tuh ke arah utara. Kalau enak ya, enak buat caster, enak buat semuanya. Tapi kalau yang hanya mementingkan enak buat caster, enak buat yang nonton, itu kalau zonanya ke arah selatan. Itu enak banget, apalagi masih bikin galau antara Pulau S. Nah itu the best tuh, ketika nggak mental kemanapun. Ataupun kalau mental, menuju ke tempat yang lebih sepi. Nah itu baru seru banget tuh, itu bener-bener terlihat semua tim scrambling, acak-acakan mencari posisi, mencari jalur, ada yang nyebur, ada yang cari kapal, ada yang bertahan-tahanin. Kalau kita lihat maunya player, pasti maunya ngedonat ke tengah, ke lapangan yang terbuka, masih banyak compound, banyak tempat cover, tempat untuk buat TPP gaming, nah itu kesukaannya para player. Ah, ke utara ternyata. Untuk circle-nya menuju ke arah utara, ternyata dari Hmm. Blacklist mereka ada di tengah-tengah circle sekarang. Kompon mereka kompon paling prima. Dari arah open field mau datang mereka bisa take down. Dari arah high ground sebelah kiri mereka ada yang mau datang mereka bisa take down juga. Dan tentunya di arah open field akan ada banyak distraction shoot dari arah open fieldnya. Dari arah Iya, nah kita bakal kayaknya juga ya dari pergerakan tim DX, mereka sudah melihat ada tim yang rotasi terbuka, mau sampai terburu-buru, coba mencari tempat-tempat untuk bersinggah sementara waktu ini. Ini di area Bukit Kentang. Arah circle-nya. yang dipulangkan itu Kelvin terlambat. Dan ini dia DRS di mana
Granat sudah mulai dimasak, Ninja akan dibiarkan bleeding out, tapi harusnya bakal dicari zombie yang sudah berhasil diamankan oleh Dari tim Navi juga Blue Zone coba menahan tim DS juga bakal menahan satu tim oleh seorang Kitsune beberapa lama dalam melakukan pick karena dia juga bergerak sedikit aja untuk masuk dalam zona. Iya, ternyata bakal kill juga dari si Navi masih lengkap berempat, kitnya Blue Zone. Tampaknya juga masih scrambling mencari posisi, menahan tembakan juga dari seorang Kitsune dan bisa menghindar masuk lebih dalam area circle. Mungkin menuju ke arah pom bensin. Ini Navi tuh nggak ada takutnya loh buat open fire. Mereka kayak nggak, karena gue dipotong nggak ya rotasinya. Mereka kayak cuek bebek, udah siap gitu. Kalaupun di depan mereka dipotong rotasi sama tim-tim lain. Tuh, kita bakal lihat dari tim dia yang masih belum diisi oleh tim-tim lain dan gue belum tahu nih apa rencana mereka karena depan kan jembatan. Kalau sampai jembatan dikunci dan circle pindah ke Navi, tapi so far mereka masih menemukan tempat untuk bertahan, tidak ada menjegal mereka juga, malah mereka bisa mengunci tim I8 yang sekarang menuju ke area pom bensin. Ya malah BTR nih yang dalam tekanan mereka harus segera nge-regroup karena ada Xavier di sebelah kiri mereka, kanan mereka ada zombie, belakang mereka ada A1. Sementara setup dari Bigetron kali ini satu orang di compound, satu orang di cekungan dewa, satu orangnya lagi di bagian high ground depan dan ternyata zona seperti yang dibilang oleh Wolfie menuju ke arah Yasnaya. Navi pun kembali menemukan sebuah lawan, kali ini I8 yang menjadi santapan untuk Navi, di mana Blade juga sudah mulai terspot tapi Blade menutup angle shoot dengan melakukan proning, belum bisa didapatkan ternyata. Dan satu pemain akan berusaha untuk di-confirm menjadi sebuah kill. Namun dari seorang Tixi tidak berani terlalu. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Navi sudah mulai mengunci pergerakan lawan tahap dan menemukan posisi yang lebih nyaman menuju ke arah depan dari Meku juga bakal menyusul. Harusnya Navi nggak akan lama-lama nahanan dengan tim I8 karena resikonya besar banget kalau sampai mereka terpotong di luar area jembatan. Yap, dan I8 sepertinya akan bertahan di compound mereka. Setup mereka juga masih terpecah belah, mereka belum melakukan regroup lagi. Mau bergerak pun akan sedikit bingung karena ada Navi, sekarang ada Geekfam yang bakal lewat di sekitar mereka. Geekfam kayaknya bakal langsung tabrak deh, antara langsung nyebrang atau mereka bakal bergerak lambat dulu karena mobilnya nggak digas power groundnya dibiarkan begitu saja dan Valdus sudah mulai bergerak. Valdus mengambil tahu kalau ada Zeus di sebelah kanan. Betul, dan kita bakal lihat juga dari tim Zeus ya, mereka zona dan mereka memilih untuk bertahan dulu karena kompon mereka aman banget. Mereka sementara waktu kita bakal lihat dari Valdus ya, mereka tampaknya sudah mulai muter ada lawan belum ketahuan tapi masih aman dan yes kita bakal lihat nih kembali semua tim rotasi. Ini si Blade deg-degan nggak ya? Udah 3 mobil yang lewatin dia loh, 3 mobil yang lewatin dan Blade tetap di tempat yang sama dan Bigetron sudah mulai berpindah tempat. Mereka mengambil di bagian tengah dari circle. Kali ini mereka langsung tabrak ke tengah dengan mengambil satu buah mangkuk yang ada di ladang gandum sekitar Yasnaya. Yap, dan kita bakal lihat dari tim Nyala, mereka juga sudah menemukan compound. Ini pilihannya sekarang gini pas, antara dapetin compound, forting. Tapi sayang banget kalau forting di zona ketiga, karena masih nebak-nebak gitu. Arah dari zona selanjutnya bakal kemana. BTR pun mulai terpantau. Mereka mengambil beberapa ini ya bagian di open field ya Snaya, dan mereka tinggal bertiga, jadi mereka perlu berwaspada jangan sampai ada yang knock lagi sebelum fight. ASR sedang rotang hindari daerah yang ramai. Mereka bakal masuk dari arah utara tapi berpikirnya mereka tidak jauh berbeda dengan tim Valdus. Betul. Valdus sudah menunggu di arah utara. Ini NASR bisa jadi santapan untuk Valdus kalau mereka tetap melanjutkan rotasi dan sepertinya dari NASR mereka checkpoint terlebih dahulu bermain di pinggiran danau.
tidak langsung tabrak ke arah utaranya dan sambil memantau zona berikutnya menuju dan semakin meyakinkan untuk ke arah Yasnaya. Betul, kita bakal lihat juga dari tim RT sudah mulai masuk ke area zona, semua tim mulai mendapatkan tempat dan ini kalau udah masuk ke Yesna ya udah satu pasti jawabannya. Tabrakin apartemen, secure tempat setengah-tengahnya. Tapi sebenarnya kita bakal tabrak-tabrakan. Zeus pun menabrak, tapi bukan dalam Yesna, tapi menuju ke dua player bertahan. Tinggal gempuran dari tim Zeus yang masih lengkap dengan 4 member mereka. Ya, kehilangan satu pemain mereka lagi di mana Zuxi tadi ternokot dan dipulangkan karena lobby. Liquid juga berhasil di stun kill berarti, tapi kita masih belum melihat kejadian apa yang terjadi yang dialami oleh BTR karena kita masih memantau fight yang terjadi antara Zeus dan juga Mid, di mana Zeus sudah mulai melakukan push. 3 kill sudah mereka dapatkan. Ada spray through the smoke lagi yang masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tapi ada satu pemain ternyata dari Mid yang melakukan split, ada keluar dari rumah 2 lantai. Betul, Zeus tampaknya pengen coba meng-clear ataupun kayak bakal cabut sih ini karena mereka sekarang harus mencari spot di dalam zona secepat-cepatnya sambil juga menahan tembakan dari seberang. Tampaknya Broly keluar dari pertahanan yang menemukan satu korban langsungin ke arah lobby. Broly pun bakal langsung melakukan healing, coba untuk buying time. Dan sini dari tim Blacklist bener-bener ganggu banget sih ke arah tim Zeus ya. Jadi membiarkan Zeus bergerak dengan bebas. Ya, tapi apa yang kan granatnya sendiri sudah mulai keluar. Prone shoot yang berhasil dengan bantuan damage dari pemain di belakang diamankan. Dan lihat, Yasnaya benar-benar kacau, bos. Rame banget. Di mid tuh. Oh, tahun kali ini ya, pas tampaknya mereka pengen coba untuk masuk ke area Yesna ya, tapi sudah begitu ramai diisi. Ya, lagi-lagi Bigetron dipulangkan berarti ya. Iya, pada di posisi ke-14 pada game kali ini. Untuk 2 match ya, karena masih belum bisa memberikan hasil terbaik untuk di hari ini dari 3 match yang sudah baru bergabung dan menyaksikan di live stream yang lagi nobar. Tenang, kita masih punya kesempatan cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan poin, tapi harus agak sedikit pesimis sih. Tapi masih bisa, kesempatannya masih ada. Kesempatannya masih ada dengan catatan Valdo. Ini bakal jadi PR sih bagi tim BTR, apalagi dengan jumlah game yang tersisa, bisa-bisa. Tapi mereka benar-benar harus bermain dengan sangat-sangat gemilang. Tapi itu bakal kayak juga dari tim Nasr ya, mereka sudah mulai terpantau, tampaknya semua tim juga mulai berdempetan, dan kebanyakan tim area Yesna ya. Oke, dari ZZP tadi, Super Danau, dan Moment juga masih bertahan di tempat yang sama, belum ada pergerakan lebih lanjut yang terlalu jauh. Ada DS, terus sana ada Blacklist yang sudah mulai terpantau, belum ada tembakan dari seorang Miracle, hanya dikeker saja demi mendapatkan sebuah informasi, dan tadi kayaknya di marking, ditandain enemies ahead gitu. Jadi langsung ditanda. Betul, diinfoin aja bahwa ada musuh di seberang sana dan mereka perlu berwaspada, jangan sampai terburu-buru. Ini posisi Zeus sekarang bisa dibilang lumayan enak lah, tapi masih agak PR juga sih mereka. Sebenarnya posisinya Zeus, mereka hanya tinggal berharap. Wow, enak gak enak tiba-tiba dapat GG. Tapi sembari kita bakal lihat mereka saling nge-knock, ada tim-tim lain juga langsung menerobos ke dalam area Yesnaya. Tapi dari sini Nasr juga bakal fight dengan tim DS, Navi juga masih ada yang ke-knock playernya. Ini bakal jadi fight yang cukup antara bakal ke Yesnaya atau ke arah open field. Kalau gua pengen ini kok Yesnaya scrambling keluar dari field. Itu udah pasti bakal ada pengikisan massal. Pengikisan massal bakal kita lihat. Nggak heran kalau misalkan dari 13 tim, tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa untuk di circle yang ke-6 atau circle yang ke-7. Nggak heran kalau misalkan circle-nya bouncing ke arah open field. Tuh, tapi sebelum itu bakal Aldus dia bakal mengambil chance untuk pindah pinggir circle, tapi pas banget satu lawan dan bakal di spray down sembari mereka mengisi bagian-bagian ujung circle-nya.
Ya, tapi belum ada knockout lagi yang berhasil dan dari tim Xavier. Granat yang begitu perfect tadi berhasil mendapatkan satu knockout dan Valdus pun terpotong rotasinya. Satu pemain mereka berhasil diamankan. Duelo pun terkena tembakan ke arah kepala Blacklist loh. Betul, ini fun begini. Saya bahkan zona pengen mengikis jumlah lawan-lawan mereka. Bahkan dari tim Zeus lihat tuh, mereka benar-benar anteng banget mengantisipasi zona bakal kemana. Karena kalau sampai menuju ke arah Yesnaya, masuk dalam Yesnaya ini bakal jadi PR yang berat bagi tim Zeus. Betul banget. Blacklist, dimana Blacklist saat ini menuju ke arah open field, tapi mereka masih belum masuk ke dalam zona. Ada spray through the smoke dengan menggunakan DP Demrud, mendapatkan satu karena tidak hanya Semen juga ikut menembak ke arah Tim mulai kehilangan member-member mereka. Kita melihat apakah tim-tim yang masih bertahan dalam Yesnaya bisa stuck ya, ada chance sepental ke bagian luar. Kita bakal lihat circle bakal kemana. 3, 2, 1. Kalau nggak salah di arah sana masih ada sniper tower nggak sih? Yang satu sniper tower. Kita bakal lihat sih, ini ada juga opsi-opsi lainnya. Kakak ini bakal mengantisipasi apakah bakal pilihan yang lebih open. Sepertinya Zeus sudah mengirimkan satu bomnya. Ada Powerful juga sedang mendalam yang lebih aman lagi. Ngomong apa dari arah utara. Wow, wall smoke dengan begitu tebal. Tapi mungkin menjatuhkan satu pemain dari Ewan. Ewan sudah membuat wall of smoke. Terus diledak. Makin tepat di depan posisi Navi. Navi punya tempat yang paling enak. Valdus langsung diamankan begitu saja dong di bagian apartemennya. Mereka bakal langsung tabrak ke bagian dalam, berbagi. Hello, sorry bukan Rebis tadi. Juga langsung tabrak, ada DRS, tergim DRS. Milik tim D. Siap, tapi kita bakal kini lihat penumpukan yang begitu cari spot di circle kali ini. Ada Xavier, ada tim A1, ada Geek, semua dapetin satu compound masing-masing ataupun satu area masing-masing dan sekarang tinggal nunggu zona bakal mental kemana. Semua ini bakal temponya bakal turun. Betul, areanya aman-aman banget karena Molotov juga terus-terusan dilempar, tidak dibiarkan mempunyai ruang gerak yang begitu banyak. Dari DRS, mereka masih bermain di bagian broken wall, tapi mereka akan melakukan setup smoke di mana kali ini dari Xavier berhasil menjatuhkan satu pemain dari Ewa. Dari Nineboy berusaha untuk menyelamatkan seorang Dante, tapi Rebis tidak ingin melepas angle shootnya ke arah Dante. Terlihat bergerak. Kita kalau punya bom habis tim A1 benar-benar dilemparin bom. Dan malah zona menuju ke arah open field ada beberapa broken wall yang masih masuk ke areanya sih, tapi nggak sebegitu aman. So kita bakal kayaknya juga cover yang mereka miliki dapatkan mereka aman banget. Sih mereka masih berempat, punya tempat yang cukup enak juga, tinggal menyebar saja.
Udah ini bakal terjadi pengikisan massal, apalagi buat tim yang 5 tim tuh, ungu, ijo, pink, ungu lagi. Oh, itu yang satu ungunya Beda Ewan, yang ungu, satu beda ungu. ungunya Zeus ya? Lihat dari Iwan Zeus pelan-pelan mereka bukan? Iya, pengen berangkat Zeus, dan langsung dikunci sama tim JX juga dan bakal dicoba dicari dan satu pemain A1 terakhir tersisa tapi bisa menumbangkan satu pemain dari tim JX. Betul sekali. 6 tim tersisa kali ini, di mana Frankie juga sedang melakukan healing dan Yala maksud gua berusaha keluar tapi ada lemparan granat. Karena 2 pemain dari Yale dan Remis bakal bergerak. Berhasil touchdown ke area yang cukup aman. Tembakan dari QB masih belum bisa menjatuhkan satu pemain yang sedang melakukan rotasi dengan menggunakan vehicle-nya tadi. Masih berlanjut. Lamborghini akan berusaha untuk menyeberang tapi terlalu banyak kontrol area yang dilakukan dari arah high ground, dari arah jendela-jendela, dan Snipes pun berhasil diamankan, di mana Yala juga sudah termakan. Satu pemain mereka ada lemparan granat yang begitu bagus dari seorang Godless. Navi pun tumbang. Satu persatu pemain mereka karena lobby Rabis kali ini bakal komit banget tuh timing. Yang tidak terlalu tepat dan kembali naik ke lantai 2. Yes, kita bakal lihat dari tim Navi kali ini harus coba anggota tapi lihat dari habis. Jika tim Navi dengan mendapatkan knockout menyelamatkan dan merevive 2 member. Karena bagus banget. Dia naik ke lantai 2, dia lompat ke arah luar jendela ruangan, Flo. Membernya benar-benar kondisi yang melakukan healing terlebih dahulu bakal coba untuk buying time, sedangkan dari tim Geek Fam udah kayak nggak ada urusan sama nih 2 tim. Lu pengen dapetin spot di dalam zona tebal langsung dibuat oleh seorang Sanes. Udah dapat 6 kill, 3 tim yang tersisa kali ini. P3, Geek 3 dan juga Xavier 2. Tapi Xavier ada Navi. Dan gue suka banget apa yang dilakukan oleh tim Geek Fam ya. Mereka melempar musuh juga. Juga membutakan lawannya. Betul. Itu sepertinya dari Navi. Mereka hanya bermain di Geek Fam. Kali ini dari bagian luar Broken Wall. Untuk memastikan bahwa Geek Fam nggak bisa. Betul, kita bakal lihat nih ya dari tim Navi. Coba mencari lah posisi info lawannya di mana dengan step satu dengan tim DX. Sekarang Geek Fam yang harus clash. Mereka muter ke belakang dan coba mencari posisi netral di antara lawan-lawan. Hampir ditumbangkan oleh bom dari tim Geek Fam. Dari tempat. Yang sama, 3 tim masih tersisa dengan jumlah yang sama. Xavier tinggal nunggu. Geek mereka dapat BBCD. Skenario paling aman. Skin paling aman memang seperti itu, tapi baik dia bilang skenario. 3 tim bakal clash. Oh, dia tahu healingnya dikasih. Apakah bakal di bait? Apakah bakal tembakan? Oke, kita bakal belum lihat dari Geek Fam. Jatuh keluar dari arah pertahanan dan malah dia yang knock out kali ini. Rabis akan bertahan. Itu gue tahu pinggiran jak. Tapi ternyata kepleset dan tidak mendapatkan momen yang bagus dengan Geek Fam Malaysia. 2 tim, 3 pemain mereka, di mana satu pemain Xavier yang sedang bawah sedikit mengamati dan tadi tidak berpapasan, padahal tipis banget jarak pandangnya. Sudah mulai close combat mendapatkan satu pemain, namun trade talk pun terjadi. Sedikit lama backup dari pemain
pemain Xavier Lamborghini bakal masuk ke bagian dalam dan berhasil one situation kali ini. Situasi kembali berimbang. Betul, tapi dari tim Xavier bisa melakukan revenge. Udah nggak bisa. Lamborghini percobaan kedua, apakah mau coba ninja lagi atau akankah mereka berhadapan 1v? Sisi mulai mencari. Terus Xavier sudah melakukan revive juga, even nggak healing pun gue rasa ini bakal jadi advantage karena bisa ngebait musuh keluar dari posisi. Betul, ini tinggal 2 pemain saja dan sepertinya dari Lamborghini dia bakal turun, dia akan vaulting ke arah luar, udah mulai kelihatan sedang melakukan healing, ada sedikit free fire tuh di bagian luar, masih belum bisa mendapatkan sebuah finish. Dan itu dia, 2 pemain masuk secara bersamaan dan winner chicken dinner